Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Semoga dalam hari ini, hari Jumat pagi, saya membuat materinya adalah waktu pagi hari, tepatnya pukul 7:35 ya. Mas-mas dan mbak-mbak atau teman-teman mahasiswa ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tetap semangat dan mau belajar, mau berdiskusi dengan pengajarnya, dengan temannya, ya. Tidak kurang-kurangnya untuk semangat, tidak kurang-kurangnya untuk mencari ilmu, ya, menimba ilmu, entah itu melalui dosennya ataupun melalui media-media yang kaitannya dengan atau hubungannya dengan keilmuannya. Karena nanti harapan ke depan adalah adanya pembaruan ilmu yang lebih baik, perkembangan ilmu yang lebih baik, terutama kita dalam bidang informatika. Oke, sebelum perkuliahan ini kita mulai, teman-teman, saya mengharapkan untuk perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan baik. Kita wajib, atau saya sarankan untuk berdoa sebelum melaksanakan perkuliahan. Berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa supaya bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh pengajarnya ataupun melalui orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait dengan relasi. Ya. Tentunya teman-teman mengetahui, tahu terkait dengan relasi. Di dalam kelas pun kalian memiliki suatu relasi. Entah itu pertemanan antara A dan B, ya, atau pertemanan antara A dan C. Nah, seperti itu. Mungkin teman atau di dalam kelas, selain di dalam kelas sendiri ada, mungkin di luar kelasnya ada pertemanan. Itu merupakan suatu relasi hubungan. Ya. Sehingga bahasa harfiah atau arti dari relasi itu adalah hubungan. Nah, seperti itu sedikit terkait dengan definisi ataupun arti dari relasi. Kemudian jika melihat dari objek yang ada pada monitor, bahwa di situ seseorang memiliki hubungan atau klien antar klien, itu klien to klien. Di situ ada hubungan antara seseorang dengan seseorang untuk menjalin kerjasama ataupun relasi yang lain atau relasi bisnis. Melihat dari objek tersebut. Kemudian jika terdapat penjelasannya adalah jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, bagaimana menyatakan hubungan antara anggota kedua himpunan tersebut. Nah, taruhlah di sini objeknya. Ini adalah A dan ini adalah B. Ya, sebelumnya, sebelum menjabat tangan itu dia himpunan tersendiri. Tetapi dengan adanya jabat tangan itu sudah menandakan adanya hasil atau adanya relasi. Ya, relasi hubungan. Bisa dilihat pada objek monitor tersebut. Itu kita ilustrasikan seperti itu.
Kemudian kita bisa menggunakan pasangan perurut ordered pairs, ya, yang mana kurung buka A, B, kurung tutup untuk menghubungkan A dan B. Yang dalam hal ini adalah A merupakan elemen himpunan A dan B elemen himpunan B. Nah, di sini sudah jelas ada hubungan atau dari elemen elemen A atau elemen himpunan A dan elemen himpunan B. Masing-masing memiliki, kalau elemen berarti mempunyai apa? Mempunyai unsur-unsur. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita katakan A dihubungkan dengan B itu sudah membentuk suatu relasi. Dihubungkan. Apa nih? Contohnya kalau dilihat matriknya, ya, dilihat matriknya bahwa A dengan garis lurus, maka itu sudah membentuk relasi. Oke, contoh tadi ilustrasi secara simbolnya kurung buka A, kurung tutup, kemudian kurung buka A dan kurung buka B, kurung kurung tutup, kemudian dihubungkan atau direlasikan dengan garis lurus dari A ke B. Seperti itu. Ya, itu sudah membentuk yang namanya relasi. Ini uh, interpretasinya seperti ini. Ya, misalnya, ya, himpunan A di antara himpunan A itu membentuk suatu unsur tadi. Ya, A terdiri dari, nah, misalkan A itu kita bentuk adalah himpunan mahasiswa. Ya, contohnya adalah Genta, Deva, kemudian Zain, kemudian siapa lagi? Uh, dia gitu ya. Ada 4 ya. Atau ada 5, satu lagi mungkin Alex mungkin ya. Alex. Di situ saya di luar dari teks ya. Di luar dari teks. Di situ juga terdapat himpunan B, yang mana himpunan B itu merupakan kendaraan, ya, kendaraan yang dibawa atau dinaiki oleh himpunan A. Ya. Di antaranya adalah beat, kemudian fiction, kemudian apa lagi, trial, ya. Kemudian satu lagi adalah vario. Misalkan ada empat kendaraan dan tadi di atas ada 5 mahasiswa. Ya, itu bisa direlasikan ya, atau dengan simbolnya adalah ER, bahwa pernyataan A jika mahasiswa dan kendaraan yang dikendarainya, semisal tadi Genta atau ya Genta kurung buka Genta Vario, kemudian dia Beat, kemudian Deva Trail, dan terakhir adalah Alex salah satunya lah, lupa apa lagi, Yamaha ya, Yamaha Fiction. Nah, seperti itu. Itu bisa dijelaskan bahwa Genta itu sudah berelasi atau
atau Genta mengendarai tadi Vario, kemudian apa namanya, dia mengendarai Beat, kemudian Deva mengendarai Trail, dan Alex mengendarai Fiction. Itu sudah membentuk suatu relasi antara himpunan A dan himpunan B, ya. Kemudian itu dapat dikatakan bahwa himpunan A merupakan daerah asal, dan B adalah daerah hasil. Daerah A itu domain dan daerah B itu kodomain. Ya, nah itu sudah mengendarai. Kemudian bagaimana yang tidak mengendarai? Berarti mahasiswa tersebut tidak melakukan relasi, tidak ada hubungan, tidak mengendarai kendaraan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan Dava, Yosef, Harkunti, Hendra, Waya. Itu merupakan himpunan mahasiswa atau himpunan A. Dan A, B, A, AB, B, BC, C, D, E. Itu merupakan himpunan B yang dimaksud adalah himpunan nilai. Di sini dijelaskan bahwa misalkan LR adalah relasi yang menyatakan mahasiswa dan nilai mata kuliah matematika diskrit yang diperolehnya pada semester ganjil. Ya. R merupakan Dava memperoleh nilai PC, Yosef memperoleh nilai A, Harkunti memperoleh nilai A, dan Mahendra memperoleh nilai B. Nah, di situ sudah ya, membentuk suatu relasi antara himpunan A dan himpunan B. Ya. Nah, ini dijelaskan. Ini berarti Dava mendapatkan nilai BC, Yosef mendapatkan nilai A, Argunti mendapatkan nilai A, Mahendra mendapatkan nilai B. Sedangkan untuk Wayan, ya Wayan ini Wayan tidak mengambil mata kuliah. Karena apa? Ya karena ya memang kalau hubungan itu harus ada apa? Ada sasarannya, ada hasilnya. Jika tidak ada hasilnya, berarti bisa dikatakan di situ belum membentuk relasi. Ya. Dan mahasiswa di atas tidak ada yang memperoleh nilai C, D, E. Ya, mudah-mudahan nanti mata kuliah diskrit ini juga saya harapkan tidak ada yang memperoleh nilai C, apalagi D, apalagi E ya. Harapannya ya tadi antara antara min, B, Amin, dan A ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai nilai tersebut. Kemudian definisi relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B atau A kali B. Dapat dinotasikan bahwa R relasi kurung buka A cross B kurung tutup. A relasi B adalah notasi untuk A, B elemen R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Ya. A bukan relasi B adalah notasi untuk A, B bukan elemen R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada elemen ya yang tidak ada relasi dari keduanya antara himpunan A ataupun himpunan B. Himpunan A disebut daerah asal atau kata lain adalah domain, dan himpunan B disebut daerah hasil atau dikatakan kodomain.
dari suatu relasi atau dengan simbolnya R besar R. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Misalkan A, Amir, Budi, Cecep, atau himpunan A terdiri dari Amir, Budi, Cecep, dan himpunan B terdiri dari kode mata kuliah atau mata kuliah ini kita kodenya. Kode mata kuliah IF 221, IF 251, IF 342, IF 323. Maka jika dihubungkan maka diperoleh Amir IF 22, Amir IF 251, Amir IF 342, dan Amir IF 323. Nah, kemudian Budi IF 221, Budi IF 251, Budi IF 342, dan Budi IF 323. Serta Cecep. Ya, ada 3. Cecep IF 221, Cecep IF 251, Cecep IF 342, Cecep IF 323. Nah, itu sudah membentuk korelasi antara dua himpunan. Ada 3 untuk A dan himpunan B terdapat 4 unsur ya. 4 unsur mata kuliah. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh siswa pada semester ganjil. Bahwa R merupakan Amir mengambil mata kuliah IF 251, IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, Cecep IF 323. Nah, bisa dilihat bahwa relasi di atas ya. Relasi di atas bahwa Amir itu mengambil 2 mata kuliah dan Budi juga mengambil 2 mata kuliah yang berbeda ya. Cecep hanya mengambil 1 mata kuliah. Nah, ini dihubungkan dapat dilihat bahwa relasi A cross B ya. Nah, sini A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil. Oke, sudah terlihat ya bahwa ada relasi Amir yang ada yang bukan relasi, yang mana Amir tidak mengambil mata kuliah IF 342 seperti itu ya. Oke, itu sedikit contoh dari relasi. Relasi itu ada beberapa bentuknya, salah satunya relasi biner ya. Relasi biner itu bila mana daerah asal dihubungkan dengan daerah hasil, maka itu akan membentuk biner satu. Sedangkan relasi daerah asal yang tidak berrelasi daerah hasil, maka dapat dikatakan nilainya 0. Nah, itu contoh dari relasi biner. Itu mungkin cukup untuk materi yang berkaitan dengan kajian atau bahan kajiannya relasi. Maka nanti akan saya teruskan dengan materi atau kajian terhadap fungsinya ya, fungsi. Nah, kalian sudah tahu mungkin ya, fungsi juga ada pada logikanya. Kemarin sudah saya ilustrasikan atau kita eksplorasi bagaimana penggunaan logika fungsi. Nah, di situ eksplorasinya kita terlihat bahwa bila mana 1 adalah true dan 0 adalah false. Nah, kita bisa mengeksplornya kemarin sudah
Contohnya seperti itu. Oke, untuk materi relasi saya cukupkan, maka saya akan melanjutkan kembali ke materi fungsi. Kita break dulu sebentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya adalah terkait dengan fungsi ya. Dalam matematika diskrit, fungsi itu adalah kaitannya dengan relasi ya, relasi. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa materi sebelumnya adalah relasi atau hubungan ya, hubungan antara hubungan himpunan A ya, dan hubungan atau himpunan B. Di situ direlasikan ya. Himpunan A dan himpunan B itu bila dihubungkan maka akan membentuk suatu relasi ya. Sebagian besar saya ini mengambil materi atau referensinya adalah dari Renaldi Munir. Renaldi Munir tenaga pengajar dari ITB ya, ITB Bandung, dari ITB. Oke, fungsi. Nah, ini fungsi dijelaskan. Misalkan himpunan A, misalkan A dan B merupakan himpunan. Ya, seperti sebelumnya bahwa A adalah mahasiswa, B adalah kendaraan. Nah, masing-masing simbol di atas merupakan sebuah himpunan. Ya. Relasi biner, ya, relasi biner. Fungsi disimbolkan dengan huruf F kecilnya, ya, seperti di monitor itu. Dari A ke B, atau dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B. Nah, jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita menuliskan atau kita memberikan simbol bahwa F merupakan himpunan A ya, ke himpunan B. Artinya di situ memetakan, menunjukkan bahwa A menunjukkan B. Ya. Menunjukkan itu berarti di situ ada titik hasil bahwa A itu akan menghasilkan nilai B. Himpunan A akan menghasilkan himpunan B. Nah, itu. Ya, artinya F memetakan A ke B. A tadi sudah dijelaskan di sebelumnya pada relasi. A disebut dari asal atau bisa dikatakan dengan domain, dan B merupakan himpunan atau merupakan daerah hasil kodomain dari fungsi atau F kecil. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi, ya, aku bisa dikatakan hasil. Ya. Kita menuliskan fungsi A sama dengan B. Jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B,
Jika A, fungsi A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan. Ya. Dinamakan bayangan, image. Dari A dan A dinamakan prabayangan. Ya. Image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau rank dari F. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini tadi sudah saya sampaikan pada materi relasi ya. Materi relasi bahwa himpunan A merupakan A. Ya. Kemudian himpunan B merupakan B. Ini ranknya ya. Dihubungkan. Itu membentuk suatu relasi. Membentuk suatu fungsi. Nah, seperti itu. Fungsi adalah relasi yang khusus. Satu, tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau beda yang mendefinisikan F. Dua, frasa dihubungkan dengan tepat atau elemen di dalam B berarti bahwa jika A, B elemen F ya, dan A, C elemen F, maka B sama dengan C. Seperti itu. Ya. Nah, di sini dijelaskan ya, bahwa tadi ya bahwa A itu prabayangan, B itu adalah bayangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika A, B merupakan elemen F dan A, C merupakan elemen F, maka B sama dengan C. Oke, ini contoh hasilnya fungsi atau disimbolkan dengan F dikatakan satu kesatuan tuan. Monggo Bu, lanjut. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Atau injektif. Injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Memiliki bayangan yang sama. Oke, jadi ini namanya juga one to one, bukan bukan model lain. Ini model yang fungsinya modelnya adalah satu ke satu. Maksudnya jika di situ ada himpunan A atau elemen himpunan A terdiri 1 dan 2, kemudian elemen himpunan B terdiri dari C dan D, maka di situ relasinya atau fungsi dan hubungan dari masing-masing elemen, masing-masing himpunan tersebut ditariknya atau memiliki relasi 1 ke 1. Misalkan elemen A 1, C dan elemen A 2 itu himpunan B D misalnya, itu sudah membentuk fungsi 1 ke 1, one to one. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Oke. Contoh lain adalah fungsi merupakan atau F sama dengan 1, U, 2, U dan 3, V. Nah, di situ ada dua himpunan ya. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3 dan himpunan B itu U dan P. UVW. Ya. UVW. Ya. Nah, adapun kenapa tadi hasil dari fungsi tersebut tidak ada W-nya? Berarti W itu bukan termasuk fungsi. Bukan termasuk fungsi dari one to one tersebut. Ya. Kenapa tidak ada hubungannya? Tidak ada yang dihubungkan. Tidak ada daerah hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu saja. Nanti kalian coba jelaskan lagi terkait dengan F, 1W, 2U, dan 3R. Oke, mungkin
Cukup itu saja pertemuan saya terkait dengan relasi dan fungsi. Saya mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan, tetapi mudah-mudahan dengan sedikitnya penjelasan kalian akan memahami apa itu relasi, apa itu fungsi. Mohon banyak banyak berdiskusi, banyaklah mencoba untuk belajar dan belajar, karena mungkin tidak melalui saya, akan tetapi melalui media yang sifatnya online ataupun tutorial yang sifatnya virtual, kalian bisa memahami apa yang disampaikan, memahami apa yang saya sampaikan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salahnya, salah besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.